bagaimana cara meningkatkan numerasi, budaya numerasi itu, kemudian media apa yang paling tepat untuk mengajarkan. Ya, sebenarnya ini hal yang paling mendasar ya. Anak-anak itu kan rata-rata kalau berangkat sekolah itu mesti dikasih uang saku. Uang saku mereka berapa? Nah dari sini mereka sudah belajar numerasi sebenarnya. Uang saku kalian berapa? Misalnya 5.000 Pak. Wah tadi sudah jajan berapa? 1.500. Nah 5.000 dikurangi 1.500 masih sisa berapa? 3.500 Pak. Itu sudah bagian numerasi. Hitung-hitung pengurangan dari matematika tanpa disadari. Nah ini bisa dimulai dari situ. Coba nanti kalian dapat uang saku 5.000 buat jajan sekian, nanti buat iuran sekian misalnya, ditabung sekian. Nah pembiasaan itu bisa dimulai dari situ. Ini nggak disadari loh sama teman-teman juga barangkali, bahwa pelatihan pembiasaan numerasi itu dimulai dari mereka mendapatkan uang saku. Terus mangsanya berhitung dari situ kan. Nah mungkin Mas Joko sendiri nggak menyadari itu. Identiknya kalau matematika itu berhitung yang berhubungan dengan tulisan angka di papan tulis. Tapi itu sudah termasuk berhitung kan, pengurangan latihan biasanya kan pengurangan. Nah nanti dari pengurangan bagaimana kemudian perkalian. Perkaliannya ya kalau kalian nabung sehari 1.000, coba kalau 7 hari sudah berapa ribu. Perkalian, pembiasaan mulai dari situ itu hal yang paling mudah. Bahkan tidak hanya sekitar satuan, puluhan, ini sudah ribuan, anak-anak sudah belajar ribuan. Nggak terasa. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 pun bisa. Lalu Mas Joko ngajar kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Ini pas banget, nanti bisa dimulai dari situ. Coba anak-anak, kalian uang sakunya berapa dikasih orang tua kalau sekolah? Berarti kan bervariasi. Nah, dari bervariasi itu kemudian juga bisa diajak, dihitung rata-rata uang saku anak kelas 3 ada berapa? Wadah 1.000, 2.000, kemudian dijumlahkan di rata-rata. Wis tadi matematika juga itu. Seumpama dibuat model PBL, project based learning itu nanti anak-anak mengumpulkan uang 500 satu kelompok. Nah, itu berarti sudah perkalian ini. Betul, satu kelompok 5 anak misalnya 500 kali 5 udah berapa? Oh 2.500 kali 1 minggu misalnya untuk tabungan. Nah itu udah berapa? Ini sudah hitung-hitungan dan numerasi. Sesuatu yang sangat mendasar yang justru kadang tidak disadari oleh teman-teman itu di situ. Sebenarnya itu bisa kemudian diangkat, dipertegas agar anak paham ini terkait dengan numerasi. Itu dari uang saku saja dan cukup. Kemudian misalnya kalau di tradisi di sekolah di sini di SD2 ini kan tiap hari Jumat kan ada infak. Nah itu juga bisa jadikan pembiasaan untuk numerasinya. Anak-anak hitung per kelas yang infak ada berapa, ada 1.000 ada yang 2.000 dikalikan jumlah anak udah berapa. Itu sudah perkalian, penjumlahan dan perkalian. Itu. Selanjutnya Bapak, ini berkaitan dengan literasi lagi, literasi baca, nanti motivasi dari dirinya. Ya, pertama guru menanamkan semangat diri. Ini kemampuan literasi Bapak. Kemampuan literasi ini di SD di kelas saya terutama itu baik yang sekarang maupun yang sudah itu literasi baca itu aplikatif pada bacaan dari kehidupan sehari. Tapi di sisi lain gayung bersambut antara pembentukan literasi baca itu dari mulai kelas 1, kelas 2 itu tidak terjalin harmonisasi yang baik. Sehingga ketika kelas 3 sudah aplikasi pada soal, anak saja baca saja belum lancar, apalagi masuk ke literasi. Nah itu bagaimana cara agar pembelajaran literasi itu tetap berjalan. Di sisi lain anak yang kemampuan baca dasarnya saja belum maksimal itu langkah yang bisa saya terapkan itu
yang paling tepat itu bagaimana? Ya, untuk kelas rendah meningkatkan literasi terutama di dalam hal membaca. Coba biasakan dengan menggunakan kartu kata. Ya, kita bikin kartu kata, kemudian nanti diminta anak-anak menyusun. Mungkin kartu kata itu cukup dengan mulai dari kata benda itu, sepatu, penggaris, apa. Nah, kemudian nanti dari situ alurnya adalah kalau sepatu itu dipakai di mana atau sepatu ukurannya berapa, kemudian pakai sepatunya itu harus di mana, ketika kemana, ketika di mana. Nah dari situ kemudian disambung-sambung gitu. Oh, kartu kata ini apa, sepatu, ini penggaris, ini pensil gitu. Nah kemudian anak-anak diajak untuk berpikir, ya. Oh kalau mau pakai sepatu itu ketika kita bersekolah. Nah di sini sebenarnya sudah menjadi sebuah sesuatu yang luas. Artinya apa? Mulai ini hanya belajar literasi dengan kartu kata, tapi kita secara tidak langsung itu mengajarkan anak untuk berpikir kritis. Ya kan? Nah, berpikir kritis ini berarti kita juga mengimplementasikan salah satu dari dimensi profil pelajar Pancasila. Hanya satu kata sepatu. Coba anak-anak, sepatu. Kapan kalian memakai sepatu? Nah, mereka akan berpikir, oh kalau mau ke sekolah Pak, sekarang coba dirangkai menjadi sebuah kalimat. Aku memakai sepatu saat ke sekolah. Mulai dari kata-kata itu. Pakai yang lain, kata buku. Buku fungsinya untuk apa? Kapan kalian menggunakan buku? Nah, coba sekarang dirangkai menjadi sebuah kalimat. Kan anak sudah mikir, anak sudah latihan literasi. Dibiasakan seperti itu. Benar kritis bahwa sepatu itu kita ketika mau sekolah kita harus bersepatu. Itu termasuk aplikatif di kegiatan nyata. Iya, betul. Sesuatu yang nyata yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan ini bisa jadi inovasi pembelajaran Mas Joko. Misalnya penguatan literasi pada kelas 3 SD dengan menggunakan kartu kata itu sudah jadi inovasi pembelajaran ini. Termasuk tadi juga yang numerasi, pemanfaatan atau pemanfaatan uang saku siswa untuk pembelajaran numerasi. Jadi inovasi pembelajaran. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita terapkan. Ya. Kalau yang melakukan adalah guru kelas itu banyak. Saya sebagai guru agama beda lagi, tapi tidak lepas dari situ juga itu bisa diterapkan dengan menggunakan kartu kata misalnya. Namun numerasi pun juga bisa. Berapa hari sekali kita melaksanakan ibadah. Kalau dalam umat Islam kan berapa kali melaksanakan sholat dalam satu hari, itu bagian numerasi kan. Karena mereka menghitung 5 kali Pak melaksanakan sholat 5 kali 5 waktu. Sudah numerasi itu kan, menyebut angka itu. Kan banyak sekali sebenarnya kalau kita mau ide-ide. Makanya di sini Mas Joko untuk kita bisa menemukan ide-ide baru itu sangat penting adanya diskusi. Sangat penting adanya kita itu kalau bahasa Jawa itu kartarung, ya, berbagi ilmu, berbagi wawasan itu penting. Makanya saya pernah menyampaikan adanya kelas kelas berbagi, ya, kelas bercerita bagi sesama teman guru. Karena apa? Kita masing-masing punya pengalaman yang berbeda-beda. Mas Joko bisa berbagi pengalaman terhadap saya terkait dengan bagaimana mengajar kelas rendah. Saya bisa berbagi pengalaman dengan Mas Joko terkait dengan pelajaran pendidikan agama Buddha. Oh, Pak Widi kalau mengajar agama Buddha gimana? Kan siswanya nggak banyak. Oh, saya begini. Nanti bisa dilihat di kelas saya. Mas Joko mungkin barangkali bisa diambil dokumentasinya. Saya ngajar agama Buddha kan memang terbatas kan muridnya paling 3, 2, paling banyak 9 gitu. Nanti bisa dilihat bagaimana kita itu bisa mengeksplorasi kelas kita itu menjadi kelas yang menyenangkan. Dan itu semua bisa masuk terangkum baik literasi maupun numerasi.